Puji Tuhan. Pada sore hari ini sebelum kita masuk pada doa, ada firman Tuhan yang sangat baik untuk kita renungi. Sore hari ini kita mau belajar dari seorang raja, yaitu Raja Hizkia. Dikatakan pada 2 Tawarikh 29, ayat 1 dan 2, sebagai pembukaan dari kisahnya Raja Hizkia, dikatakan Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Jadi Raja Hizkia ini ketika diperkenalkan di Alkitab, dia menjadi raja pada usia yang masih sangat muda. Dia 25 tahun. Dan dia yang paling penting di sini pada ayat 2, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Jadi apa yang baik yang dilakukan oleh Daud, itu hal yang sama juga dilakukan oleh Raja Hizkia. Lalu kalau kita pindah ke 2 Tawarikh 31, 2 Tawarikh 31 ayat 20 dan 21, dikatakan begini. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah, dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya, semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Raja Hizkia ini adalah seorang raja, tetapi dia melayani Tuhan dengan sepenuh hatinya. Kita tidak mungkin bisa melayani Tuhan kalau kita itu sombong, ataupun kita merasa mempunyai kelebihan, ataupun kita merasa mempunyai kedudukan seperti Raja Hizkia. Raja Hizkia tidak mungkin bisa melayani Tuhan kalau dia itu sombong karena dia menjadi raja. Tapi di sini meskipun Raja Hizkia adalah seorang raja, tapi dikatakan di sini dia memberikan yang terbaik di dalam melayani Tuhan. Berarti bukan saja dia menjadi pelayan Tuhan yang harus merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, tapi dia berusaha memberi yang terbaik. Seolah-olah seorang pekerja yang mengerjakan pekerjaannya dengan baik supaya dia mendapat upah yang baik dari tuannya. Jadi Raja Hizkia ini walaupun dia itu seorang raja, sebetulnya tidak kekurangan dalam harta, kedudukan, kehormatan dan sebagainya. Tapi dia tetap menganggap Tuhan itu sebagai tuannya yang menentukan hidupnya. Sehingga dia memberikan yang terbaik di dalam melayani Tuhan. Dikatakan pada ayat 20 tadi, bahwa dalam kehidupan sehari-hari, di mana saja, Raja Hizkia selalu melakukan yang baik, yang jujur, dan yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Ini penting sekali. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Jadi walaupun dia seorang raja, sebetulnya dia tidak punya atasan, tidak punya orang yang patut dia takuti, ataupun tidak ada seorang pun yang bisa menegur dia sebagai seorang raja. Tapi di dalam hidupnya sehari-hari dikatakan pada ayat 20, di mana saja Raja Hizkia selalu melakukan yang baik, yang jujur, yang benar. Bukan di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan Allahnya. Kita harusnya mencontoh Raja Hizkia. Di mana dalam hidup kita selalu memandang apa yang Tuhan lihat dalam kehidupan kita. Perhatikan apa yang Tuhan nilai dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita melakukan segala sesuatu yang baik, yang jujur, yang benar, itu kita selalu melakukannya karena Tuhan dan untuk Tuhan. Bukan karena manusia. Ataupun juga tidak dipengaruhi oleh situasi yang ada di sekeliling kita. Kadang-kadang kita mau melakukan apa yang baik, yang jujur dan yang benar, tapi situasi di sekeliling kita ini tidak kondusif sedemikian rupa sehingga membuat kita itu tidak ingin melakukan yang baik. Tidak ingin melakukan yang jujur, tidak ingin melakukan yang benar. Karena
orang-orang di sekeliling kita atau tempat di mana kita berada itu tempat yang menjengkelkan, yang mengesalkan kita, yang membuat kita marah, yang membuat kita kecewa dan sebagainya. Tapi Raja Hizkia, walaupun dia seorang raja yang tidak punya atasan, sekali lagi, dia itu tetap melakukan hal-hal yang baik, yang jujur dan yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Karena Tuhan Allah yang menilai dia, Tuhan Allah yang melihat dia. Artinya ketika kita menjadi pelayan Tuhan, kita itu menjadi pelayan Tuhan bukan hanya pada saat kita bertugas. Pada saat kita bertugas kita memang melayani Tuhan. Tapi kita tetap menyandang predikat sebagai pelayan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga Raja Hizkia dalam hidupnya sehari-hari mempertahankan yang baik, jujur dan yang benar. Sebagai pelayan Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tetap dilihat sebagai pelayan Tuhan. Sehingga kita juga harus selalu menjadi sosok pribadi pelayan Tuhan yang baik. Di saat kita bertugas melayani Tuhan, maupun ketika kita ada dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun juga kita berada, termasuk di dalam lingkungan-lingkungan kita sendiri. Mungkin di dalam lingkungan keluarga sendiri, di dalam lingkungan pekerjaan kita sendiri, di dalam lingkungan mungkin kuliah, sekolah kita, mungkin di dalam lingkungan-lingkungan teman-teman kita dan sebagainya. Kita harus tetap menampilkan diri sebagai seorang pelayan Tuhan. Predikat pelayan Tuhan tidak hanya melekat pada diri kita pada saat kita bertugas melayani Tuhan. Tapi di luar itu kita juga dikenal orang ini sebagai orang yang melayani Tuhan. Sehingga dengan cara seperti itu kita akan memuliakan nama Tuhan di saat kita tidak sedang melayani Tuhan. Jadi di saat kita tidak sedang melayani Tuhan, karena kita menjaga tetap melakukan segala yang baik, yang jujur dan yang benar di hadapan Tuhan, maka kita sesungguhnya sedang memuliakan nama Tuhan melalui tingkah laku dan perbuatan kita. Mungkin memang orang-orang itu bukan atasan kita. Mungkin orang-orang itu juga tidak diangkat untuk menjadi penilai-penilai kita. Tapi dalam hati mereka akan melihat ada sebuah hati yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, yang terpancar di dalam perbuatan kita, perkataan kita, sikap kita sehari-hari. Dan ini yang ditampilkan oleh Raja Hizkia. Raja Hizkia berusaha untuk memberikan kesan yang positif, kesan seorang pelayan Tuhan yang baik dimanapun dia berada. Dikatakan pada ayat 21 tadi, dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Dalam melayani Tuhan, Hizkia mencari Allah. Dan pelayanan itu dilakukannya dengan segenap hati. Jadi kalau kita lihat di sini, sebelum dia melayani Tuhan, dia sadar bahwa dia tidak mempunyai kemampuan untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan, pencipta langit dan bumi, raja di atas segala raja. Sehingga dia mencari Allah terlebih dahulu. Dia menyatukan dirinya dengan kuasa Allah. Dia menyatukan dirinya dengan kemampuan yang datangnya dari Allah. Dan dia melakukan segala sesuatunya dengan segenap hati. Dikatakan di sana semuanya dilakukannya dengan segenap hati. Jadi ketika melayani Tuhan, Raja Hizkia tidak pernah setengah-setengah. Selalu melayani Tuhan dengan segenap hati. Kalau kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, hasilnya pun pasti akan lebih baik dibandingkan dengan kalau kita setengah-setengah atau setengah hati atau asal saja. Sekali lagi, Raja Hizkia adalah seorang raja. Dia tidak punya atasan, tidak ada yang bisa menegur dia. Dia adalah seorang yang paling berkuasa. Dia adalah orang yang berada di top level. Dia itu seorang yang luar biasa. Tapi dia begitu sungguh-sungguhnya dalam melayani Tuhan, seolah-olah nanti dia akan ditegur kalau dia tidak melayani Tuhan dengan baik. Sehingga dia melayaninya dengan segenap hati. Padahal hanya Tuhan yang tahu apakah seseorang itu melayani dengan segenap hati atau tidak. Tapi karena Raja Hizkia melayani Tuhan itu dengan menyadari bahwa apapun yang dilakukannya ini adalah di hadapan Tuhan Allahnya, dikatakan tadi pada ayat 20, sehingga Raja Hizkia ingin memberikan yang segenap hati. Jadi kalau kita belajar dari pelayanan Raja Hizkia, harusnya kita melayani Tuhan dengan segenap hati. Tidak perlu kita ini didorong, disuruh, ditarik, diharuskan begini dan sebagainya. Tapi kita terdorong, tertarik
Kita maju bukan karena apa-apa, tapi karena Tuhan. Karena mau memberikan kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Jadi sangat baik kalau kita menyadari hal ini. Bahwa kita pelayan Tuhan, dan apakah kita melayaninya ingin dengan segenap hati seperti Raja Hizkia, atau kita melayani dengan setengah hati. Dikatakan tadi di sana, pada ayat 21, kalau kita baca di sana, walaupun dalam melayani Tuhan, kita perlu banyak melakukan persiapan. Tapi persiapan yang paling penting adalah mencari Allah. Minta diberi kemampuan dalam melayani Tuhan. Jadi kita mungkin mempersiapkan, kalau yang main musik mungkin mempersiapkan permainan musiknya, alat musiknya. Kalau yang bawa firman Tuhan mempersiapkan khotbahnya, memimpin pujian, mempersiapkan lagu-lagunya. Semua kita ada persiapan. Tapi persiapan yang paling penting adalah kita secara pribadi mencari Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Itu pentingnya persekutuan antara diri kita sendiri dengan Tuhan sebelum kita melayani. Kita sebelum melayani pasti kita doa bersama-sama. Itu adalah hal yang baik. Tapi hal yang lebih perlu adalah kita masing-masing berdoa untuk menyerahkan diri kita, minta pertolongan Tuhan, minta kemampuan yang datangnya dari Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan kita bertekad, punya satu tekad untuk melayani Tuhan dengan segenap hati. Lalu dikatakan pada ayat 21 bagian akhir, sehingga segala usahanya berhasil. Segala usahanya berhasil ini tidak terpisahkan antara usahanya dalam melayani Tuhan dengan usahanya dia sebagai seorang raja. Semua yang dilakukan Hizkia ini berhasil. Ini menggambarkan pelayanan kita akan berhasil bila kita belajar mengikuti cara Hizkia dalam melayani Tuhan. Bukan cuma kita berhasil di dalam melayani Tuhan, tapi kita juga berhasil di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Kita juga berhasil di dalam tugas kita sehari-hari. Kita juga berhasil di dalam studi kita sehari-hari. Kita juga berhasil di dalam segala kegiatan kita sehari-hari. Karena apa? Karena biasa melihat Tuhan sebagai pimpinan dalam usaha itu, dalam pekerjaan itu. Bukan manusia yang menjadi atasan kita, tapi Tuhanlah yang menjadi atasan kita. Karena kita terbiasa untuk melihat hal itu, maka kita tahu bahwa di dalam melayani Tuhan, kita itu harus memberikan yang terbaik. Dan ketika kita berada tidak di dalam tugas melayani Tuhan, kita juga memberikan yang terbaik. Karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang menilai kita. Sehingga dengan sendirinya pekerjaan kita yang kita lakukan, yang sebetulnya itu bukan bagian dalam pelayanan, tugas pelayanan kita, itu akan jadi baik. Karena kita dengan segenap hati melakukannya. Dan terbiasa dengan segenap hati melakukannya. Itu pertama. Yang kedua adalah karena kita mendapat kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Mendapatkan kemampuan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberikan kemampuan kepada kita karena kita biasa mencari Tuhan terlebih dahulu. Itu sebabnya ketika kita mengawali setiap hari yang baru, carilah Tuhan terlebih dahulu. Mintalah kekuatannya, mintalah pimpinannya, mintalah pertolongannya. Dengan cara seperti itu kita akan memasuki menjalani hari itu. Mungkin di hari itu kita tidak sedang bertugas melayani Tuhan. Tapi di hari itu kita bisa memberikan yang terbaik bagi apapun yang kita kerjakan. Apapun yang kita lakukan. Sekali lagi Hizkia melakukannya dengan baik, dengan jujur, dan dengan benar di hadapan Tuhan. Ini kunci seorang pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan harus baik. Pelayan Tuhan harus jujur. Pelayan Tuhan harus benar di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Kadang-kadang kita cukup jujur, cukup baik, cukup benar di hadapan manusia. Tapi belum tentu di hadapan Tuhan kita cukup baik, cukup jujur, dan cukup benar. Tapi Raja Hizkia, seorang raja yang berkuasa, yang tidak punya atasan dan tidak ada seorang pun sebetulnya yang dia takuti. Tapi dia merendahkan hati sedemikian rupa dalam melayani Tuhan, sehingga dia bisa menjadi yang baik, yang jujur, dan yang benar di hadapan Tuhan. Dan dia mencari Tuhan terlebih dahulu sebelum melayani. Dan dia melayaninya dengan segenap hati sehingga dia bisa berhasil. Jadi sekali lagi kalau kita baca pada ayat 20 dan 21 dari 2 Tawarikh 31, ayat 20 dan 21. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah
Dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Saya rasa Hizkia bisa menjadi teladan bagi kita untuk melayani Tuhan sedemikian rupa, sehingga apapun yang kita lakukan dalam melayani Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita sendiri, berkat buat orang lain, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau untuk kita perhatikan pada sore hari ini, untuk belajar melayani seperti Hizkia. Tuhan memberkati kita, puji Tuhan.